Hadis 73 golongan itu adalah hadis yang sahih yang disahihkan oleh ulama ahli hadis yang mu'tabar. Jadi orang-orang yang mendalilkan hadisnya orang yang bukan ahli hadis. Karena hadis yang sah itu tidak hanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan. Jadi hadis hasan ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang awalnya dhaif tapi mempunyai banyak jalur. Jadi karena banyak jalur riwayatnya, dia berubah menjadi hasan karena tidak akan ada bersepakat para sahabat itu, para rawi itu atas kesesatan. Jadi karena banyaknya jalur itu, makanya dalam hadis hasan itu ada hadis-hadis yang awalnya dhaif tapi karenanya banyak jalur yang meriwayatkan, jadi derajatnya menjadi hasan, dan hasannya adalah hadis yang sah untuk dijadikan hujah. Jadi hadis yang sah itu ada dua, hadis sahih dan hadis hasan. Berbeda dengan hadis yang tak sah itu, dia memang dasarnya memang dhaif mutlak, tidak ada jalan yang menguatkannya. Makanya dia tidak bisa menjadi hujah. Jadi hadis 73 golongan ini sahih menurut ulama ahli hadis secara mu'tabar. Jadi hadis 73 golongan itu salah satu lafaznya adalah satatariku akan terpecah umatku ila salasin wasamin, kepada 73 golongan. Kulaha benar, semuanya yang diancam dengan neraka ila wahidah, kecuali satu golongan. Mahya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, itu apa-apa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi secara fakta pun dia hadisnya secara sanad pun sah, hadisnya sah, dan secara matan pun memang dah terbukti bahwa umat Islam ini terpecah. Dan dalam lafaz lain bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71, umat Nasrani terpecah menjadi 72, dan umat Islam terpecah menjadi 73. Satu golongan yang selamat, yang kedua diancam neraka. Ciri-ciri perkataan dia itu ma'ana alaihi wa ashabi, satatariku akan terpecah umatku ila pada salasin wasamin, 73 firqah golongan. Itulah benar, semuanya diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Mahya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabat itu. Nabi menyebutkan dengan apa? Lebih umum. Jadi walaupun pertanyaannya manhia, siapa mereka, tapi dijawab Nabi dengan ma, karena ma itu mencakup semua, baik itu wasilahnya dan apapun wasilah dan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada ma'ana alaihi wasallam masuk kepada poin tersebut. Berkata dia, karena sesuatu itu harus butuh kepada wasilah. Jadi wasilah yang mengantarkan kepada tiba kepada manhaj Nabi dan para sahabat, maka itu adalah bagian dari perkataan dia. Jadi sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang sah menurut ulama ahli hadis yang mu'tabar. Jadi yang mendalilkan itu bukan ahli hadis, mereka memang ada kepentingan untuk mendalilkan hadis ini karena bertentangan dengan kejahilan dan hawa nafsu mereka. Maka mereka mencari jalan untuk mengambil, ya memang dasar awalnya hadis itu mungkin sanadnya ada yang dhaif, tapi banyaknya riwayat menguatkan menjadi hasan. Jadi hadis hasan adalah hadis yang sah dalam dijadikan hujah dalam beragama.